Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Bismillahi ala millati rasulillah. Bu, meneng baik. Kalau disebut nama Nabi harusnya berselawat ya. Bismillahi ala millati rasulillah. Paksa itu mah, takut diomelin ya. Bismillahi Allahu Akbar, takbir. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Tasbih subhanallah wa la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya ayyuhar rasul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadatul mukarram syahinal mukarram al-muhtaram al-alim al-alama al-wali akhir zaman al-marhum al-maghfirullah Abah Kiai Haji Muhammad Ihsan Zaki Abdillah. Beliau adalah guru saya. Beliau telah meninggal dunia, namun jasadnya meskipun tidak pernah berjumpa, tapi perjuangan dan pendidikannya selalu melekat dalam hati dan jiwa saya. Maka saya minta kepada panjenengan untuk sama-sama baca suratul Fatihah, khusus untuk guru saya Al-Maghfirullah Abah Kiai Hasan, agar di alam barzakhnya ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah-tambah mustajabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah-tambah kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Para alim wal umara wal ulama, para asatidz wal asatidzah, para tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah, Bapak lurahnya hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan lurahnya soleh terus. Lu diem baik. Mudah-mudahan lurahnya soleh terus. Salah berarti. Amin.
Bukan soleh Pak Ustaz, Pak Nurdin Halid itu. Mudah-mudahan lurahnya soleh terus. Ya, tadi udah gue bilangin, namanya soleh Pak Nurdin Halid. Pak Nurdin Halid, mudah-mudahan lurahnya Bapak Nurdin Halid jadi lurah yang soleh. Ya Rabbal, Allahumma sholli ala Muhammad. RW-nya ada RW-nya? Mana RW-nya? Alhamdulillah. RT-nya? Hansip? Mana hansipnya? Banser? Alhamdulillah. Kata Nabi, ada dua golongan manusia yang apabila dua golongan manusia itu baik, umat akan baik. Tong, diem tong. Diem. Kalau lu diem sampai gua kelar, ntar dikasih duit ya sama bapak lo, sama gua lah, ribet sama gua. Ada dua golongan manusia yang apabila dua golongan itu baik, maka umat akan baik, kata Nabi. Tapi apabila dua golongan itu rusak, umat pun akan ikut rusak. Siapa itu ya Rasul? Al-ulama wal-umarah. Ulama, para penegak agama Islam, ya ustadznya, ya kiainya, ya ulamanya, ya habaifnya, umara, ya presidennya, sampai kepada hansipnya, dikala ini seirama, sejajar tentang ayat kalimatillah, menegakkan agama di negara yang kita cintai ini, agar menjadi negara baldatun thayyibatun walaupun ghafur, maka kelak umat pun akan baik. Ya, jangan cuma teriak-teriak doang. NKRI harga mati. Siapa yang mengganggu negara, aku siap berjuang untuk mati. Padahal dirinya sholat jarang, ngaji embung, sedekah ora, membantu perjuangan agama agar negara ini makmur. Tak ada lain dan tak bukan, bila negara ini ingin aman, ingin makmur, ingin tentram, sentak loh jindawi, maka satu saja. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas samai wal ardh. Jika ada satu bangsa, satu negara, satu kabupaten, satu provinsi, satu desa, satu rumah tangga, iman dan takwa, amanu wattaqau kepada Allah, maka keberkahan Allah buka dari langit, keberkahan Allah buka dari bumi, keberkahan Allah pancarkan dari bumi, keberkahan Allah turunkan dari langit. Dikala orang Islam yang ada di Indonesia, orang Islam yang ada di Kirana, orang Islam yang ada di Wanajaya, iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. You understand? You understand? Gua tadi baru nyampe, makan kayak belum nih ya, udah teriak-teriakan kayak gini. Coba panitia minta air hangat ya, air hangat dengan air panas. Gue lupa, bini gue mana tadi? Alhamdulillah ada, jagain Bu ya. Itu soleha Bu, amin. Kemana-mana lagi ngikut baik Bu. Iya, bagian terima amplopnya saya, di rumah yang ngitung dia Bu. Sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kayak tadi kan kita resep itu ya, resep nggak? Saya sama Lurah Wanajaya sama Bapak Nurdin Halid ini, gue bukan kampanye nih ya, bukan kenal baru ya, kenal dari zaman Kibenen. Tahu Kibenen? Tahu nggak Kibenen? Tahu? Orang ngerti? Ya, ini nih. Berapa tahun di Kirana? Tahun baru ya. Ya, dari zaman dulu ya, udah kenal ya. Dan alhamdulillah beliau selalu, apapun kegiatan PHBI, apapun kegiatan yang untuk memakmurkan Islam, apapun kegiatan yang bersifatnya bersosialisasi di masyarakat, membantu masyarakat, beliau hadir. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat,
Kalau kata nggak ada undang-undang, gue suruh jadi lurah seumur hidup. Kalau nggak ada undang-undang, ada undang-undang mah nggak bisa ya. Sholli ala Muhammad. Ya, itu saja penting. Ya. Pertama, setiap pemimpin harus paham ilmu agama. Lihat pemimpin kita ini, pemimpin umat yang kunci surga Allah berikan kepadanya. Yang kunci dunia Allah berikan kepadanya. Yang tidak akan pernah nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain bisa memberikan syafaat kepada umatnya sebelum ia mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad manusia termulia, Nabi Muhammad pemimpin yang adil dan bijaksana, manusia yang insanul kamil, manusia yang termulia, akhlaknya mulia, ucapannya santun, qulu qaulan sadida, qulu qaulan ma'rifa, qulu qaulan layyina, enggak sembarangan asal ngomong. Ya, adik gua bangga dengarnya itu, ya, abang-abang emas-emas Banser gua bangga ngomongnya, ya, melihatnya bangga, gagah luar biasa ya. Mudah-mudahan di luar panggung pun gagah seperti itu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu apa? Air doang, gak ada kuenya. Sholli ala Muhammad. Ya jangan lama-lama ya. Karena kalau ngaji juga kelamaan terus ujungnya sholat subuhnya pada kagak sholat subuh lagi. Ya. Ujung-ujungnya, malam karena maaf gue gak sholat subuh berjamaah di masjid, apa ngajinya kelamaan. Padahal panitia dari tadi udah ngebel-ngebel saya jam 9, Pak Ustadz sampai mana? Gue masih di rumah. Udah jam 9 Pak Ustadz, gue juga tahu punya jam 9. Pak Ustadz naik setengah 10, sampai sini setengah 11 gue baru naik. Emang dasar panitia ngerjain gue mulu. Ya, oleh ala Muhammad. Kembali ya, ayo kita kembali. Dalam memperingati maulid, dalam memperingati hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak hal yang harus kita petik pelajarannya. Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat saja, beliau mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah ikutan, panutan, suri tauladan, figur sentral buat umat Islam agar tidak memfigurkan yang lain, agar tidak ikutan yang lain, agar tidak tergelincir kepada yang lain. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin yang luar biasa, santun, ibadahnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Mau makan aja baca bismillah, mau minum baca bismillah, buka pintu baca bismillah, masuk masjid kaki kanan baca bismillah, uluk salam, mau naik kendaraannya unta baca bismillah, turun alhamdulillah, mau pakai jubah baca bismillah, buka jubah alhamdulillah, mau pakai imamah baca bismillah, buka imamah alhamdulillah. Kita kayak gitu enggak? Kayak gitu enggak? Udah ngaku aja, udah kelihatan tampangnya, kelihatan udah. Ya, ya. Nabi insanul kamil, manusia termulia, mulia, maksum minaz dzunub, dijaga sama Allah, minumnya pakai tangan kanan. Kita enggak ada yang jaga, minum pakai tangan kiri. Giliran megang rokok pakai tangan kanan, umatnya siapa? Ya. Dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, selalu kita memperingati hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ambil hikmah, ambil contoh, ambil suri tauladan dari baginda Rasulullah SAW. Agar apa? Agar selamat dunia dan akhirat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni ya Muhammad, kata Allah, katakan kepada umatmu, dikala ingin selamat ikut kamu, dikala ingin berkah ikut kamu,
kamu. Jika ingin bahagia, ikut kamu, ikutin Nabi. Fattabi'uni, fattabi'uni, fattabi'uni. Tiap tahun memperingati Maulid, tapi minum mesti pakai tangan kiri. Tiap tahun memperingati Maulid, makan bisa sambil jalan. Banyak kayak begitu? Banyak gak? Kaku gak? Kaku gak? Mudah-mudahan dosa kita diampuni sama Allah. Ya Rabbal, jangan nyepelein yang kecil, Bu, ya. Bapak jangan nyepelein yang kecil, Pak, ya. Karena yang kecil kalau kita lakukan terus-menerus akan jadi banyak. Nah, buah di bawah ini, ya. Buah ada kopi, ada ya. Kata Nabi, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa yang besar jika diiringi dengan penyesalan, taubatan nasuha, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan tidak ada dosa yang kecil jika dilakukan terus dilakukan. Masuk ke rumah pakai kaki kiri dosa, masuk kamar kaki kiri dosa, naik tempat tidur kaki kiri dosa, turun dari tempat tidur kaki kanan dosa. Maka Nabi mengajarkan masuk ke rumah kaki kanan, masuk ke kamar kaki kanan, naik ke ranjang kaki kanan, turun dari ranjang kaki kiri, keluar dari kamar kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kiri. Begitu enggak kehidupan kita sehari-hari? Hah? Ya. Jadi orang Islam berapa tahun udah? Ya. Buka pintu, ibu mau pakai jilbab, bismillahirrahmanirrahim. Saya niat tetapin sunnah Rasul, nutup aurat lillahi ta'ala. Bapak pakai kopiah, bismillahirrahmanirrahim. Saya niat pakai kopiah untuk ibadah kepada Allah lillahi ta'ala. Semua bernilai ibadah, ya. Jadi jangan hal-hal yang besar, yang terkecil-kecil aja dulu deh, ya. Itu jalanin, yang banyak kita nggak jalanin, ya. Dosa-dosa kecil, kalau satu hari masuk ke rumah berapa kali, satu hari masuk kamar berapa kali, satu hari megang pintu berapa kali, satu hari masuk kamar mandi berapa kali, walaupun kecil, tapi sehari-hari kita lakukan. Jadi apa jadinya? Ya, mudah-mudahan dosa kita diampuni sama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Apaan? Hah? Itu di depan bini gua ada buah-buahan nggak? Ada, alhamdulillah. Makasih ya Mama Ica, makasih. Ya, kita belajar, kita intervensi dah. Kita muhasabah pada diri kita. Ya Allah, saya mengaku sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu ya Allah. Kenapa? Karena dijadikan olehmu ya Allah menjadi umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang benar-benar luar biasa, Nabi yang benar-benar luar biasa, Nabi yang benar-benar berakhlak mulia, Nabi yang benar-benar memikirkan umatnya dari dunia sampai nanti di padang mahsyar di akhirat. Yang dicari oleh baginda Rasul adalah umatnya. Nih kita semua nih, ya. Makanya kalau belajar kitab jangan yang gede-gede, kitabnya kecil-kecil aja tuh, pelajarin dulu tuh. Safinatun Nada, perahu keselamatan. Tuh dikupas sampai tuntas tuh. Bagaimana cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara wudunya yang terbaik? Bagaimana cara sholatnya yang terbaik? Bagaimana akhlak masuk ke dalam masjid? Bagaimana duduk dalam masjid? Contoh kita lihat, bukti nyata yang tidak harus kita jadikan sebuah contoh. Hari Jumat, ya. Jumat azan jam 12 kurang 5 menit. Khutbah khotib sudah menyampaikan khutbahnya. Masih ada orang yang masuk masjid, duduk di belakang, buka HP, main HP.
Khatib lagi menyampaikan khutbahnya, masih ada orang yang duduk di belakang ngobrol sesama temannya. Khatib sedang menyampaikan khutbahnya, masih ada orang di tengah justru malah tertidur. Luar biasa. Kalau di masjid aja, Baitullah, masjid rumahnya Allah, berani main HP. Di masjid Baitullah Jumat berani ngobrol, masjid Baitullah Jumat berani tidur, apalagi di luar masjid. Di dalam masjid aja tuh Baitullah, tempat orang-orang beriman ngabdi kepada Allah. Masjid Baitullah, tempat orang-orang yang beriman sujud kepada Allah. Masjid Baitullah, tempat orang-orang yang beriman bertobat ampunan Allah. Masih berani bicara urusan dunia, memainkan dunia, apalagi di luar masjid. Jadi apa kita? Segitu aja dibilangnya paling benar, gua paling benar. Ya. Dan kalau mau muhasabah, benernya di mana menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayo. Ikuti baginda Rasulullah. Kalau ngikuti baginda Rasul nggak bakalan kita sengsara. Utama ibu-ibu nih, Ibu. Ini cerita sedikit ya. Sayyidatul Aminah, siapa bu? Sayyidatul orang mana? Orang Bojongkoneng. Sayyidatul Aminah itu ibundanya Nabi. Ketika ibundanya Nabi sedang mengandung Nabi ada dalam rahim ibunya, tidak ada istilah ngidam. Nggak ada istilah ngidam, nggak ngerepotin suami, nggak ngerepotin siapa. Dan ketika Nabi dalam kandungan 1 bulan dalam kandungan ibunya, yang datang ke Sayyidatul Aminah adalah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Waktu ibu ngandung anak ibu, yang datang siapa? Bapaknya ya. Kadang kalau ibu lagi ngidam, ngelihat nasi mau muntah, betul. Ngelihat muka laki mau muntah, betul. Ngelihat duit, ngelihat muka laki mau muntah, ngelihat duit kagak mau muntah. Emang mata duitan. Ya. Nih besok nih yang pada kerja Desember dapat bonus, amin. Yang lakinya kagak kerja mah jangan amin baik. Lah bonus dari mana lu? Ini mah yang lakinya kerja di PT. Yang besok yang lakinya kerja di PT dapat bonus. Nah, cuma 2 orang. Yang lain nganggur semua. Ya. Oh jadi banser semua. Alhamdulillah ya. Besok dapat Desember gua ngomong. Besok Desember dapat bonus. Diiringin sama gaji 1 bulan. Gajinya 10 juta, bonusnya 50 juta. Dikasih ke ibu, Bu, ini ada gaji, ada bonus. Dikasih sama ibu uangnya. Yang ibu pandangi wajah laki ibu apa duit? Yang kerja siapa? Suami. Yang gajian siapa? Yang ngasih duit siapa? Kenapa yang dipandangin? Kenapa? Ini nih bahaya nih. Lu apes lu Pak. Ibu kalau cium tangan sama suami bagaimana? Begini apa begini? Dua-duanya begini. Maksudnya bagaimana? Begini, mantap. Wanita sini mah soleha kabeh. Kalau lagi tanggal muda, ya, iya. Kalau cium tangannya sama suami udah gini, mantap.
Itu namanya cerminan wanita soleha. Selamat pokoknya dah, surga banget udah, amin ya Rabbal alamin. Makanya mohon maaf ibu, kalau suami ibu lagi berangkat kerja, ibu buru-buru wudhu, habis wudhu sholat duha 2 rakaat, sholat duha 2 rakaat, mohon kepada Allah, ya Allah selamatkan suami saya, berkahi usahanya, berkahi pekerjaannya. Ibu berdoa, maka dibuka sama Allah 7 pintu rezeki, amin ya Rabbal alamin. 7 pintu rezeki dibuka sama Allah. Kalau suami kerja, ibu berdoa, itu 1 istri 7. Kalau 3, Pak setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Diem. Setuju nggak? Kalau 1 istri berdoa, pintu rezeki dibuka 7 oleh Allah. Kalau 3 berarti berapa? 21, mau 1 apa mau 3? Nah takut dia sama bininya. Orang ada keberanian bisa ya. Mohon maaf lagi bercanda ya. Mudah-mudahan nggak jadi kenyataan. Yang belakang jadi apa jadi gitu yang belakang katanya. Sholli ala Muhammad. Di situ pentingnya peranan seorang istri, karena bagaimanapun suami maaf, laki gagah banget kayak saya nih, pakai jubah gagah, pakai sorban gagah, suara keras lantang, di rumah masih sama bini saya diem baik, diem. Ayah ngapain? Enggak. Mau ngopi apa enggak? Kalau boleh seduh baik. Iya. Ini kayak gitu ya. Karena keberhasilan seorang suami tak luput daripada doa seorang istri. Betul? Tidak akan suami bisa berhasil, nggak bakal suami naik jabatan, nggak bakal suami sukses kalau tanpa dukungan doa dari istri. Betul Bu? Betul nggak? Meskipun kadang-kadang istrinya merugul, ya. Laki berangkat kerja, dia siap-siap ya. Siap-siap mau berangkat ke mall, pakai kacamata hitam 1 putih 1. Ya Allah ya Karim, udah ditelepon sama temen-temennya, di mana? Gua OTW. Janjian. Kadang saya lihat olahraga, kalau olahraga bapak juga Pak kudu sadar. Kalau ngebeliin pakaian bini, beliin pakaian bini yang sedang sama bini. Jangan pakaian bayi dibeliin buat bini. Udah ketahuan bininya perutnya gendut, pantatnya gede, dibeliin celana bayi. Begitu olahraga dia kasih dia melendung, dia kasih dia melendung, udah kayak Semar gitu. Iya. Ya itu tuh ya. Kadang bapak-bapak juga yang salah. Istri dibeliin celana bayi, naik motor, tarik lagi ke atas, merosot lagi ke bawah, ditarik lagi ke atas, itu plesit kemana-mana. Astagfirullahaladzim, jangan seperti itu ya. Rumah tangga baginda Rasulullah nggak kayak gitu ya. Rumah tangga baginda Rasulullah nggak seperti itu. Rumah tangganya benar-benar rumah tangga yang dinaungi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya benar-benar membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi, saling mendoakan, saling mengasihi, dan tidak pernah kedua-duanya merasa diri paling baik dan paling benar. Ya, nggak ada. Kita kan cenderungnya kita kan ngelihat kesalahan orang, ngelihat kebenaran diri kita, betul? Ngelihat kekurangan orang, ngelihat kelebihan kita. Lihat keburukan orang, lihat kebaikan kita. Coba dibalik. Lihat dong keburukan kita, lihat kebaikan orang lain. Lihat kelebihan orang lain, lihat kekurangan kita. Jangan ngelihat kelebihan kita, lihat kekurangan kita.
Kalau kita melihat kelebihan kita, selalu mengatakan diri paling baik, paling benar, paling hebat, paling pinter, paling oke. Lu siapa? Iblis. Ilmu aja mondok pesantren 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ya. Kalau dibawa tuh kesombongan tak akan berarti ya. Bawa untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, intinya gitu aja ya. Udah jam 11 nih. Gua lihat Lurah udah ngantuk loh. Lurah ngantuk, gua lapar. Belum makan ya Raya. Udah ya. Kayak gitu aja toh. Ya. Dari awal Bu mau pakai kerudung baca bismillah, mau pakai busana muslimah baca bismillah. Ya. Mau naik motor baca bismillah, begitu naik kaki kanan nih bismillahi Allahu Akbar. Makanya orang awam sama ulama pasti nggak bakal bisa ngejar ulama. Makanya kata Nabi, orang yang baik di pandangan Allah al-ulama, orang yang mulia di pandangan Allah al-ulama. Lalu siapa lagi? Orang yang ikut sama ulama. Kenapa? Ulama mah baru dari dalam rumah juga pakai kopiah bismillah, pakai jubah bismillah, pakai sorban bismillah, pakai sendal aja diinjak dulu yang kiri itu. Yang kiri diinjak baru dimasukin yang kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke dalam masjid nggak berani nginjak-injak sendal orang. Jangan dikira kalau nginjak-injak sendal orang itu nggak ada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak masuk sendal orang berantakan, diinjak-injak sendal orang, karena ditendang-tendang sendal orang. Begitu dia pulang sholat Jumat, ya atuh di sono, ya atuh sono. Sambal gledek sampai nendang sendal gua, segitu aja maka ditolak ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, apalagi apa ngumpetin, bawa pulang yang bagus, yang jeleknya ditinggal. Segitu aja akhlak tuh. Nginjak-injak sendal orang aja dosa hukumnya. Apalagi sampai membuat sendal, maaf, yang kanan tadinya orang begini, gara-gara kita injak, gara-gara kita rendang, akhirnya yang satu ke sana, yang satu ke sini, dia keluar habis sholat Jumat, lalu mencari sendalnya, lalu dia sumpah serapah, enggak ridho, maka ibadah bapak dalam masjid Jumat ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya, jangan nganggap sepele, apalagi ini perumahan nih, perumahan, yang satu nggak bangun, lebih tinggi lagi begini, begitu ntar musim hujan, air dari sini jatuh ke sini, lalu bocor ke rumahnya. Pernah nggak minta maaf pada tetangganya? Malah syukurin. Pernah nggak minta maaf pada tetangga? Maaf ya Pak, maaf ya Bu, air dari genteng saya jatuh ke genteng ibu, lalu bocor ke kamar ibu. Saya mohon maaf ya. Pernah nggak begitu? Pengen masuk surga dari mana masuk surganya? Tinggal di perumahan, branding rumahnya, branding pintunya. Yang sebelah nanam pohon mangga, yang sebelah nanam pohon belimbing. Begitu sore, pagi, tetangganya nyapuin. Begitu mangganya berbuah, belimbingnya berbuah, diplastikin. Banyak yang begitu? Ada yang begitu? Mana orangnya? Diplastikin mangganya, diplastikin belimbingnya, padahal yang nyapuin daunnya tetangganya. Jangan dikira itu nggak ada hisab di hadapan Allah. Umroh berkali-kali, pergi haji berkali-kali, tapi kelakuan kayak gitu, hablum minan nas, tidak akan dapat nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik, manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Ya, kalau dipahami tuh. Pulang bara begitu berbuah mah, Bu. Saya lihat tiap pagi ibu nyapuin ya. Sekarang mangga saya sudah berbuah. Silahkan kalau ibu mau mencicipi, mau muda yang masih muda atau nunggu nanti aja ketika sudah masak di pohon. Oh iya, kata sebelahnya, karang aja, ntar mah habis. Ya, karang aja, ntar mah kalau udah masak habis, betul nggak? Lupa loh. Hati-hati ya.
Kehidupan itu harus dijaga benar-benar dengan sebaik-baiknya agar ibadah kita benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu ngajarin sampai kayak gitu, Pak. Nabi itu ngajarin sampai kayak gitu kepada umatnya agar umatnya benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Mudah-mudahan walaupun sekelumit diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan walaupun sekelumit disyafaati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahasanya itu tadi jangan terlalu tinggi-tinggi deh. Belajarnya yang kitab-kitab kecil. Safinatun Najah itu cuma segini nih, ya. Perahu keselamatan itu namanya. Di situ lengkap bab wudu, bab istinja, bab mandi hadas besar, bab mandi hadas kecil, bab salat, bab ruku, bab sujud, bab i'tidal, bab tumakninah, itu di situ lengkap. Ya. Coba nih yang pada salat di situ, tumakninah yang mana? Saya mau tanya, tumakninah yang mana? Oh, tetangga saya tumakninah namanya nih. Ya. Ayo, yang dibilang tumakninah yang seperti apa? Rukun dalam sholat ada berapa? Wajib bacaan sholat ada berapa? Sunnah dalam bacaan sholat ada berapa? Itu yang terpenting. Terutama ketika takbiratul ihram, hajatkan langsung hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sholat kita, tapi Allahu Akbar, hati, jiwa, akal, otak, pikiran kita hanya dunia dan dunia. Sehingga lupa pada inti daripada sholat itu sendiri, menghadap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf Bapak, kalau sampai saat ini doa kita belum dikabul sama Allah, bukan karena Allah tidak mengabulkan doa kita. Ud'uni astajib lakum. Allah maha mengabulkan segala doa, namun Allah pun maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau sekarang aja kita masih susah, masih sederhana, masih miskin, masih sombong kepada Allah, apalagi dikasih kaya nanti akan tambah sombong. Mana sombongnya kepada Allah? Azan berkumandang masih diam saja di rumah. Asar azan berkumandang diam saja di rumah. Ngaji malam minggu habis maghrib terburu-buru ngapa? Indonesia lawan Bahrain. Padahal mainnya jam 12 malam, seri rasain lu. Dikorbanin ngajinya ya. Dikorbanin ngajinya. Tiba untuk kepentingan hal seperti itu. Ya, belajarnya yang benar. Jadi buka tuh, ada panggilan sana Ustadz Endang Nur Rojali gitu ya. Beliau mondok pesantren di Rawamerta ya. Rawamerta tempat saya ya. Tempat anak-anak saya juga mondok di sana. Beliau tuh di sini itu beliau. Ada Ustadz Muhammad Yazin. Beliau adalah sahabat dan saudara saya. Dulu sama-sama di Keramapuri sama saya ya. Beliau juga di sana jadi ketua DKM Masjid Al Hidayah. Ya, di sini jadi ketua DKM juga Masjid Raudatul Jannah. Mudah-mudahan dapat hidayah di sana, masuk surganya di sini. Ya Rabbal alamin. Shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Banyak kesalahan. Langsung doa. Doa juga. Berarti amplopnya 2 loh ya. Nah, ceramah juga, doa juga ya. Lahadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syawalillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina qurrata a'yunina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limu'allimina warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana
hab lana minas sholihin. Allahumma sallimna min afati hadhihi dunya wa ahliha. Allahumma ahlik ada al-Islam bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Amin. Allahumma ahlik ada al-Islam bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Allahumma ahlik ada al-Islam bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Allahumma sallimna min afati hadhihi dunya wa ahliha. Allahumma sallimna fi hadzal majlis, sallimna fi hadzal bait, sallimna fi hadzal qariyah, sallimna min azabid dunya wal akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma asbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ashkur ummat sayyidina Muhammad. Ya jal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin, farrid ala al muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا استغفار أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya banyak kekurangan, banyak kesalahan dari pribadi saya Muhammad Sulaiman Zohe. Mohon dibawakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada operator sound system. Terima kasih banget ana aturkan sama operator sound system. Mantap, saya nggak capek ya. Sound systemnya mantap, nggak rugi kalau cuma nyewa sound system 5 juta, cakep mantepnya. Alhamdulillah 5 juta apa 5 buta bang ya. Mudah-mudahan diri sama Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.